Saya pengen dia ngelihat saya bahagia dengan keluarga baru saya. Dan itu Allah jawab. Saya lagi di mobil, macet, bareng sama suami sama anak saya. Dia ngamen, pas saya buka jendela. Itu lillahi ta'ala, saya udah ngalamin itu. Kalau pengen saya jatuh, jangan jatuhin saya dengan ngajakin saya berantem. Terus? Jatuhin saya, ya nyakitin anak saya, baru itu saya jatuh. Puasa yang saya jalanin untuk ngebantuin pasien itu biasanya cuma 3 hari, ini bisa sampai 1 minggu. Karena pasien pun kalau orang yang saya dapetin ya, bukan semua orang Sumatera. Tapi yang saya dapetin ini pasien saya agak sedikit keras dengan keinginannya dia. Tapi masih apa ya, ngerempetnya itu kalau bisa teteh matiin aja orangnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di Podser Uni, podcast seru bareng Uni. Aduh, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Aduh, banget spesial. Udah marang melintang nih di podcast seluruh Indonesia. Uni berasa bangga ya karena Ria udah bersedia ke podcast Uni. Kita kedatangan tamu yang agak horor kisahnya, tapi sekarang dia udah bertobat. Ternyata orangnya baik banget, say, dan menyenangkan. Kita sambut Ria. Teh Ria atau Ria sih? Ria, ya terserah Uni mau manggil aku Ria boleh, panggil Teh Ria boleh. Karena nama kita sama, say, Ria gitu loh. Alhamdulillah berarti ketemu. Nggak ketuker kan? Enggak. Oh, enggak. Oke, kita sambut Teh Ria. Oke. Siap. Ya, lu kata orang kan mantan dukun, say. Bener dong. Apa gua salah nih? Ya kalau mantan dukun ilmu hitam ya benar. Oh, mantan dukun ilmu hitam benar. Benar. Oke, boleh ceritain nggak sih sedikit tapi jangan yang udah ada di podcast lain nih. Gimana ceritanya nih sampai lu bertobat nih jadi mantan dukun ilmu hitam? Kalau untuk sampai ke tobatnya mungkin ya memang ada beberapa podcast yang sudah saya ceritakan detail ya. Iya. Ya balik lagi saya ngerjain orang itu orang Kalimantan, terus beberapa bejana saya pecah. Di situ saya mengalami kejadian yang mungkin kalau sekarang saya utarain itu dapat hidayah lah dari Allah ya. Iya. Di situ saya merasakan panas yang tidak selesai sampai beberapa bulan. Terus di atas kepala saya 1 jengkal itu saya melihat pusaran api. Akhirnya dibantu dengan almarhum ayah saya, almarhum papa, untuk dibantu gimana caranya saya tobatan nasuha. Tuh. Tapi lu benar-benar tobat nasuha, say. Insya Allah sekarang lagi masih belajar untuk istiqomah seperti apa dan bagaimana. Benar. Kan gini, Ria. Sekarang kan lagi rame-rame musim pemilu nih. Apa lu benar-benar udah tobat, coy? Kalau untuk ilmu hitam ya pasti udah, karena saya yakin kalau saya hanya menahan diri untuk itu semua ya nggak akan terjadi yang namanya ilmu hitam lagi di diri saya. Oh, nggak bakalan terjadi lagi ya. Jadi istilahnya tuh sekarang udah pindah ke ilmu putih nih. Ilmu dimana kita membantu aja sih, membantu namanya orang merasa dirinya terserang dengan ilmu hitam itu. Kita harus bantu mindsetnya, pikirannya, terus kesehatannya. Ya intinya jadi buat manfaat lah untuk orang lain. Harus bermanfaat ya. Jadi lu udah banyak bantu-bantu orang nih sekarang. Terutama penyakit-penyakit apa ya Ria? Kalau mereka sih keluhannya selalu yang datang ke tempat saya itu merasa dirinya dikerjain orang, diguna-guna orang, terus mengalami kecemasan yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, sakit yang dimana dia ngerasain sakit tapi di dalam medis tidak ada hasilnya apapun. Hasil ronsen tuh baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu. Oke. Itu biasanya tuh di daerah Jawa kah atau aku kan dari orang Padang. Kamu tahu Padang nggak sih? Tahu. Nah, orang Padang tuh banyak juga hal-hal seperti itu. Apakah kamu pernah kenal orang Padang nih yang dukun-dukun seperti itu? Kalau untuk dukun hitamnya saya belum pernah kenal gitu kan, karena kita kalau di dunia ilmu hitam sama putih itu beda Uni. Kalau ilmu hitam itu lebih ke
kita mengotakkan dan mengerucutkan diri gitu. Kita hanya sama orang yang satu guru, satu perguruan aja. Yang lain kita malah jangan sampai ada orang yang tahu kalau kita itu pakai ilmu hitam. Tapi kalau ilmu putih bahasanya spiritualis, ya memang rekanan kita semua alim ulama dan saya harus banyak belajar sama kiai, habaib gitu. Nah kalau untuk pengobatan nggak cuma di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya juga baru pulang dari Sumatera gitu. Sumatera daerah mana ya? Kemarin baru pulang dari Jambi, terus Lubuk Linggau, sama Muara Bungo. Muara Bungo. Tapi di Sumatera yang kental banget tuh ilmu hitam tuh di daerah mana saya? Linggau. Linggau ya. Suku anak dalam. Itu lebih parah dari Jawa atau sama sih? Bukan parah karena mereka kan berbahas suku ya kita ya. Suku pedalaman yang dimana etnisnya mereka memang masih di ya alam. Mereka masih mempercayai dengan keadaan alam. Jadi kalau untuk di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain memang untuk kliniknya tinggi juga. Tapi kalau untuk di Sumatera kenapa saya bilang bagi saya menyeramkan karena saya kan bukan asli orang Sumatera. Jadi pas datang ke sana untuk bertarung bahasanya gitu, kita membantu orang yang sakit itu sedikit berat, tapi insya Allah kalau kita berpegangan sama Allah aman. Sedikit berat nih jadi tanda poin sama saya. Apa tuh maksudnya sedikit berat? Puasa yang saya jalanin untuk ngebantuin pasien itu biasanya cuma 3 hari, ini bisa sampai 1 minggu. Karena pasien pun kalau orang yang saya dapetin ya, bukan semua orang Sumatera. Tapi yang saya dapetin ini pasien saya agak sedikit keras dengan keinginannya dia. Tapi masih apa ya, ngerempetnya itu kalau bisa teteh matiin aja orangnya. Nah itu masih banyak orang-orang banyak. Jadi bagi saya yang beratnya itu permintaan atau request pasien yang awalnya minta dibantu sembuh tapi di ujungnya itu matiin aja teh. Nah itu saya sedikit harus kasih dia masukan. Kalaupun kita menabur ya itu kita akan menuai. Jadi pasti ya. Pasti. Jadi saya saraninnya tuh banyak ya, keras lah. Tapi pas lu kasih saran itu apakah mereka mau ngikutin saran lu kebanyakan nih atau gimana? Mau lah, karena saya bilang gini, orang yang udah datang ke saya harus tahu dong hashtag saya itu mantan dukun santet. Iya, hashtagnya mantan dukun santet ya saya terus. Jadi kalaupun mereka ngotot dengan saya punya biaya ini, saya punya biaya ini, saya punya biaya banyak, saya punya ini, saya akan kembalikan, saya punya duit. Yang saya minta ke sini dan kalian minta saya datang ke sini ini bukan masalah nominal tapi minta dibantu. Jadi kalau mereka bilang saya punya nominal yang lebih banyak teh, tapi teteh harus gini. Saya lebih baik pulang. Saya lebih baik saya hidup miskin tapi saya bahagia. Itu aja. Jadi apakah mereka tahu konsekuensinya mematikan orang itu? Mereka tahu tapi namanya manusia ya Uni ya. Manusia itu kan tempatnya kita salah. Jadi gejolak amarah mereka sama dendam mereka kan gede. Nah di saat permintaan itu ke saya ditujukan, yang tadinya mereka minta ya udah teh beresin biar saya tuh misalnya dagangan saya nggak sepi, terus nggak ditutup sama orang. Tapi setelah melihat siklusnya tempat mereka sudah rame, sudah kita bersihkan gitu, mereka malah ada terselip bilang kalau nggak dibalikin kayaknya mereka nggak akan pernah selesai deh teh. Nah kalau dikembalikan bagi saya gini, mereka ngelempar, saya ngambil, pasti itu dilempar balik kok ke mereka, itu udah hukumnya memang hukum begitu. Alamnya ya. Tapi kalau saya untuk menembak langsung untuk mematikan orang saya nggak mau. Iya udah tobat ya ceritanya. Jadi tadi cerita lu tuh kalau toko kita sepi, jualan kita sepi tuh bisa diramein. Nah aku penasaran itu. Dibilang diramein gini, gimana? Satu, kita harus sadar diri juga sama lokasi yang kita punya. Kalau memang lo di tengah kuburan terus mau rame, nggak harus mungkin gimana? juga. Nah, terus lintas cuma kayak lintas Sumatera kan, kebanyakan tempat-tempat yang dilaluin sama orang asal lewat aja, karena kan kebanyakan hutan gitu kan. Iya benar. Nah kita harus tahu dulu, memang lokasinya yang buruk atau enggak. Tapi kalau lokasi itu strategis, terus kanan kiri mereka rame tapi dia doang sepi. Nah, itu kan tanda tanya. Baru di situ saya kerjainnya itu bahasa kita ngerjain, kita beresin, kita bersihin, itu tetap pakai adabnya kita orang muslim. Saya sholatin di sana, tetap saya ngaji di sana dulu. Sholat malam di sana, saya liatin keadaannya kayak gimana baru
bahasa ritualnya yang saya jalanin ya dengan yang saya punya. Tapi biasanya toko itu ada di kampung saya ya, itu pakai air mayat gitu. Air apa? Benar, air mayat gitu. Oh, untuk nutupnya. Iya, benar. Kalau Kak? bener, kalau Benar. untuk nutupnya. Tapi saya pribadi jarang percaya hal-hal itu gimana nih Teh? Kita tidak boleh memaksakan orang Uni untuk percaya atau enggak sama Oke, apa oke. prinsip kita gitu. Iya, Tapi iya. kalau Uni tidak percaya itu lebih bagus untuk ngunci Uni. Oke. Ngunci. Ngunci ya. Jadi kalau setiap orang ngomong Uni lu gini gini gini, Mm-mm. mempercayainya jangan yang double. Jadi kita bikin kecemasan. Mm-mm. Ya emang kayaknya nggak mungkin deh namanya air mayat tuh bisa bikin itu tutup, toko nggak bisa berfungsi lagi, bangkrut gitu. Ya boleh, cuma ingat kita hidup berdampingan, hanya itu aja. Oke. Berarti kalau orang yang ngerjain kita tuh dendamnya tuh kusumat banget ya. Ya dendam, Dendamnya iri, iri, dengki, ya. nggak beda jauh. Kebanyakan dari orang dalam ya. Pasti. Iya ya. Kebanyakan nih ya yang ngerjain itu CS kental kalau dibilang zaman sekarang mah udah CS banget deh. Apa tadi tuh istilah lu? Kan para sultan di sini jarang yang tahu nih. CS kental itu ya temen deket. Oh teman dekat, orang dekat kita lah ya. Karena gini, yang tahu seluk beluknya kita itu nggak mungkin orang yang baru kenal. Iya benar. Pasti yang deket kita, makanya kenapa ada ibaratnya umpamaan perkataan kata ya kita nggak boleh terlalu percaya sama manusia kan. Oke. Kita juga nggak perlu deket gitu. Ali bin Abi Thalib juga bilang kan tidak boleh mempercayai atau kita nggak boleh lah percaya sama manusia, berharap kepada manusia 100% tuh emang nggak boleh. Berharap memang nggak boleh ya. Tapi kalau kita berpikir oh nanti dia yang khianati kita kan jadi pusing gitu. Jadi kalau percaya udah percaya aja gitu. Contoh saya Uni. Iya coba. Saya itu orang pada tahu, wah gila sakti banget ya sakti. Enggak juga nih. Kenapa saya bilang enggak? Di saat saya mempercayai orang lain, orang itu berkhianat sama saya, berarti kan kesaktian saya itu dia tidak takut. Iya Benar benar. nggak? Benar. Dan saya nggak bisa mempercayai semua orang yang di samping saya. Dan Oke. tidak bisa juga saya tidak percaya dengan orang yang di samping saya. Jadi ya biasa aja saya jalan. Karena Gimana? kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Iya benar. Tapi karena kepercayaan saya nih, saya punya banyak karyawan kan. Karena saya tuh kan orangnya nggak mau pusing. Kalau saya udah percaya aja. Terus lama-lama dia sendiri tuh yang ngomong ke saya. Karena dia tuh banyak teman-teman ya. Jadi yang satu nggak dapat bagian yang sama. Jadi dia bilang ini teman dia nih semuanya sampai 300 juta loh dia ambil duit saya. Jadi istilahnya gue nggak perlu cari lu bener atau enggak, ntar lu nya aja yang kesini asal gue punya keyakinan gue percaya penuh nih gitu. Apakah benar seperti itu Teh Ria atau gimana nih? Ya sebenarnya gini Uni, kita kan ngelihat prinsip hidup orang, Iya. pikiran orang itu, niat orang beda-beda ya. Iya. Kalau memang dia tidak ada niat bulus ya jalan sama kita baik-baik aja. Jadi kalau saya cuma punya saran sama Uni, percaya sama orang boleh, Boleh ya. boleh. Tapi sekiranya hatimu tidak klik, nggak usah. Nggak usah ya. Oke, terima kasih Ria. Kita balik lagi dengan pertobatan Ria ya. Tadi itu kan kita bicaranya pas bertobat masih ada nih kebayang atau naluri lu seperti dulu lagi nih atau kecemasan lu di zaman dulu tuh ada nggak? Terus ya stabilnya sekarang nih ada nggak kebayang gimana tuh cemas gitu gimana? Kalau untuk kecemasan saat kita udah beralih jadi putih sekarang, bahasanya bukan putih ya, saya sedang berjalan di dunia istiqomah lah. Iya, benar. Belajar untuk istiqomah, tidak ada kecemasan saya karena saya yakin Tuhan menghadirkan saya dengan posisi yang baru seperti ini udah hadiah. Gift yang terbaik. Saya yakin Tuhan dengerin kok doa-doa saya. Tapi kalau saya berpikiran untuk balik lagi ke dunia hitam, untuk melakukan hal jahat, itu pasti selentingan otak itu pasti ada Uni. Oh pasti ada. Di saat kita benar-benar dijahatin sama banyak orang. Benar. Tapi masih banyak musuh Ria. Kalau musuh orang lain enggak. Musuh saya selalu orang dekat. Oke. Dekat banget, sangat dekat. Oke. Jadi itu yang dibilang saya harus ada kunci pegangan. Saya harus ada pondasi. Kalau saya tidak punya suami saya, mungkin saya akan hancur lagi. Wow. Jadi saya dituntun terus sama suami saya sekarang. Berarti lu dapat suami yang terbaik dong. Suami saya itu gambaran gimana saya menceklis beberapa namanya anak muda zaman dulu kita punya dong mau punya suami yang kayak gini. Nah,
Dari checklistan itu semua, dari list itu semua, dan saya pengen banget punya suami itu yang sama kayak almarhum papa saya. Dan Tuhan kasih hadiah suami saya. Ya Allah. Karena ini kali kedua saya menikah. Jadi yang pertama saya gagal, terlalu banyak nyakitin, KDRT, lengkap dah dia KDRT, dah segala-galanya, udah segalanya dia mau Berapa tahun tuh? 5 tahun. 5 tahun. Saya bertahan. Karena Bertahan. bertahannya itu masa iya gue umur muda jadi janda, Iya, ya kan? benar. Ternyata pas umur 20 sekian tahun itu saya lupa divorce saya. Sahnya itu sih saya umur 25 kan, sah dari kantor. Iya. Dari kantor pengadilan agama. Ketemu sama suami saya ya udah oke, Tuhan baik. Ketemu suami, saya dapat anak. Iya. Ternyata saat saya podcast saya viral, saya ditarik manajemen, orang banyak yang sayang sama saya, orang banyak kenal sama saya, Ingin orang juga banyak ya, saya. orang banyak yang doain saya. Ya, benar-benar. Tapi mantan suami sekarang gimana, Say? Gimana lo? Saya nanya dulu. Gua kepo nih. Intinya Tuhan udah jawab semua doa saya. Saya tidak pengen penjarain dia, saya tidak pengen nyantet dia satu. Tapi saya mohon sama Tuhan gini, ya Allah kalau saya panjang umur, saya pengen dia ngelihat saya bahagia dengan keluarga baru saya. Dan itu Allah jawab. Saya lagi di mobil, macet, bareng sama suami sama anak saya. Dia ngamen, pas saya buka jendela. Itu lillahi ta'ala saya udah ngalamin itu. Ya Allah. Dia ngamen dan istrinya lagi ngemis. Sampai difoto sama suami saya. Ini istrinya mantan kamu gitu. Ya Allah. Oh ya berarti memang saya tidak cocok sama dia gitu. Iya, berarti nggak jodoh ya Ria ya. Tapi lu jadi wanita, aku lihat sok-sok Ria nih dengan real ya. Lu wanita kuat nih. Insya Allah kak. Kuat, tegas ya. Kalau bukan kita yang kuat siapa lagi kak? Iya benar-benar. Oke, Say. Ria sampai saat ini masih punya rasa trauma nggak sih? Trauma masih banget. Masih ya. Tapi nggak mengganggu kegiatan dan diri lu. Saya bisa jadi dua kepribadian. Saat saya ketemu sama orang, saya jadi Ria. Oke. Tapi saat gak ada orang di rumah saya, cuma ada suami saya, mungkin sama beberapa asisten saya, mereka tahu lemahnya saya, hancurnya saya, mereka tahu. Berarti orang terdekat lu support lu ya sayang. Tanpa orang di dekat lu bisa nggak hidup? Hancur mungkin, makanya saya bilang saya kalau nggak ada suami saya nggak tahu. Nggak tahu ya say. Oke. Karena sebagian wanita jarang dapat support system say. Dan hebatnya Tuhan kasih saya gift yang terbaik itu, saya punya suami dengan paket lengkap, dengan mertua yang sayang banget sama saya. Oke. Sedangkan saya kan memang kurang kasih sayang dari ayah karena ayah sakit, Benar. terus meninggal, dan konflik pertama kali itu saya menjadi dunia ilmu hitam. Mungkin semua orang di sini udah pada tahu saya berantem sama mama saya. Iya. Jadi saya pure, hati saya dibangun, jadi kuat, saya belajar dewasa karena anak saya. Tapi pelajaran semua tentang kasih sayang itu saya dapetin dari mertua saya, dari tante-tante saya. Berarti lu udah dapat kasih sayang dari keluarga, suami, dan suami lu paket lengkap juga say. Wah, Lu the best. beda umurnya dari lu berapa? Dia tahun 89, aku tahun 93. Oh jauh juga ya, tentunya lebih dewasa dari Lebih lu dewasa ya. karena dia udah punya anak duluan kan, jadi lebih tahu ngomong kayak gimana gitu. Berarti anak suami lu sama lu bareng nih sekarang? Ya anak yang paling besar ikut sama saya, yang kecil sama mamanya. Oke, hubungan suami dengan mantan? Di mana-mana namanya pisah pasti tidak baik. baik, Ya, cuma karena pas semenjak sudah menikah lagi mantannya, jadi sudah baik-baik aja. Jadi kita bisa ketemunya baik. Gitu. Baik ya. Untuk urusan anak ya, Iya. misal ketemu anaknya. Tapi saya untuk ketemu sama mantannya nggak pernah. Nggak pernah ya. Yang langsung begini nggak. Nggak pernah dan nggak ingin juga. Saya tidak pengen ada dua belah pihak yang sakit. Jadi saya nggak pernah tahu perasaan dia kayak gimana saat ditinggal dulu sama suami saya. Saya juga tidak mau tahu tentang masa lalunya dia. Jadi ya udah, saya dengan hidup saya aja. Oke, Ria maaf nih, ini podcast aku nih lebih ke wanita saya. Oh iya. Gua banyak mempertanyakan masalah hati wanita, gimana wanita ya. Jadi jangan ini agak berbeda sedikit. Tapi seru, jadi nggak selalu nanyain tentang Iya. setan jadinya gitu.
tapi kita akan kasih perbedaan karena ini dalam sisi wanita, apalagi aku seorang independent woman gitu. Oke, siap. Semenjak kejadian terakhir yang menyebabkan Ria bertaubat, itu ilmu yang Teh Ria miliki adakah atau sudah hilang? Atau gimana? Sebenarnya ini ilmu hitam maupun putih itu sama, tergantung kita cara menggunakannya. Nggak ada yang namanya Tuhan menurunkan ilmu itu jahat. Iya. Contoh kayak saya dulu ilmu hitam, di situ ada saya bahasa bertapa, berendam, terus di situ juga ada puasa. Sama aja kayak ilmu putih, sama ada puasa mati geni gitu, puasa hitam, puasa untuk kanuragan atau ilmu kebatinan kita. Tapi cara menggunakannya. Jadi kalau saya dibilang Ria udah selesai nggak pernah pakai lagi ilmu hitam, waktunya kan masih pendek banget ya dari saya tobat sampai ke sekarang. Kalaupun saya mau pakai belum, masih ngelotok, masih ada kok di otak saya, masih bisa saya gunakan. Tapi tergantung iman saya kuat nggak. Makanya di sini saya memposisikan diri saya harus kuat dengan iman saya semuanya. Dan kalau udah berat banget Uni, dimana saya tidak akan pernah menggunakan itu lagi demi hidup mati saya. Karena istiqomah tuh benar-benar susah. Susah banget. Daripada sabar saya. Benar-benar. Susah banget, untuk segala-galanya susah memang. Susah, untuk ya. istiqomah, tapi kalau kita niat ya enggak gitu, insya Allah enggak. Berarti lu nggak bakalan nih memperjuangkan ilmu hitam nih ke depan, karena kan kita udah bertobat ya sayangku, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada yang jahat ke lu gimana nih? Kalau untuk jahat ke saya pasti banyak banget, saya yakin pasti ada. Tapi kita yakin lagi, kenapa saya mau masuk ke ilmu putih? Saya aja di titiknya paling rendah, yang benar-benar kayaknya rasanya besok gue mati ini gitu. Udah nggak kuat badan, terus dinolkan sama Tuhan. Tapi ternyata Allah nggak mati kan? Berarti nggak bisa kita presentasikan lu mati deh, nggak bisa ya. Disitulah saya yakin ternyata gue mendingan bantuin orang deh. Iya sayang. Karena Allah tuh baik banget gitu. Iya benar. Semakin kita ngemis sama dia, memang kita dapat kecewa dari orang-orang sekitar. Tapi jujur nih, semenjak saya belajar istiqomah, saya difitnah sama orang, saya dicaci maki di belakang, saya nggak pernah balas, saya diem dan saya nangis. Tapi saya dapat hadiah terus dari Allah. Saya diundang ini, saya diundang ini, saya tanda tangan ini. Saya di situ belajar, ternyata Allah cuma pengen saya diem. Iya, sabar. Jangan balas ya. Diam itu emas ya sayangku. Tapi kadang-kadang kita perempuan nih susah diamnya. Apalagi cewek ya, maunya nyanyi aja marah-marah. Kalau itu nomor 1, aduh bener. Tapi itu bener memang. Kan jujur gua ngomong nih. Ada, kalau saya gini, ada rasa pengen ngamuk sama itu orang, memang ada. Bener. Cuma karena saya terbiasa mendam, saya itu kan tipikalnya sebenarnya sebelum ada podcast ini, sebelum orang kenal saya itu, saya introvert banget. Saya itu mendem banget, apapun orang nyakitin saya pendem, makanya saya jadi orang hitam seperti itu. Nah kalau sekarang saya udah menyajikan ke orang lain, ayolah cerita, omongan, lepas, jangan overthinking, harus tenang, ibadah gitu. Masa gue yang ngomong gue nggak bisa gitu. Jadi sekarang kalau marah, udahlah ngomong sama suami saya, udah plong, udah selesai. Itu lu bahagia banget karena tempat bersandar lu ada say, bener. Oke, masih ada nggak Teh Ria musuh-musuh yang masa lalu nih yang tahu rekam jejak Teh Ria sekarang berbalik menyerang Teh Ria? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi komunikasi dengan orang-orang itu ada nggak? Enggak ya. Semenjak saya memutuskan untuk ke hijrah ke salah satu pondok pesantren, di situ saya membuang semuanya. Bahkan kalau dulu saya pernah masang-masang foto dan itu saya tinggalin semuanya, saya bakar. Tempat itu, tempat tinggal saya sudah saya tidak pernah injak lagi, udah hampir 7 tahun lebih. Oke. Jadi aku penasaran satu nih, ini di luar konteks nih. Kalau orang lihat foto kita tuh bisa nembak nggak? Bisa. Bisa ya. Kenapa Ain lewat foto itu? Oke, siap. Ya bagi sultan-sultan di sana
Jangan foto, jangan ditembak foto ya sayangku, karena bisa ditembak bagi musuh-musuh yang nggak suka sama kita ya Teria ya. Tapi kalau kita sekarang di zaman media sosial ini, kita kan harus berfoto, harus bikin konten, itu akan membuat orang banyak iri dan dengki atau gimana nih bagusnya solusi dari Teria? Pasti kalau untuk iri dengki pasti dong. Kayak contoh saya teman Uni nih udah lama nggak ketemu. Ih gila Uni pergi ke luar negeri gini mentereng amat tuh tas ini. Gue bisa nih jatuhin dia, bahasanya gitu kan. Orang iri, orang nggak suka. Saran saya cuma satu, foto boleh dipajang di mana-mana. Tapi kalau ibadahmu tidak melenceng, imanmu tidak melenceng, aman kok, fondasi itu pasti aman. Amin. Berarti kita harus ibadahnya diperkuat ya saya. Kalau saya selalu kasih saran untuk pasien ada 3 syarat yang harus dijalani. Denger nih. Tidak overthinking. Ibadahnya naikin lagi. Ibadahnya naikin lagi. Yang terakhir nih. Apa sayang? Tenang. Nah itu berat. Jadi nggak boleh gelisah, tenang. Oke. Kalau dibilang itu paling susah, karena itu menjadi syarat paling susah. Benar. Tenang, tenangnya gimana? Kalau ngadepin situasi ya harus target, ya udah, tahan dulu. Karena saya pengalaman pribadi saya setiap saya dalam keadaan emosi, memutuskan salah satu gitu omongan gitu, kita cari jalan keluar dalam emosi ya nggak akan pernah. Lu orangnya emosian Banget. lu Memang. suka berantem. Kalau berantem dari dulu saya terkenal, saya memang anak basis Saya juga ribut. udah tahu. Tapi sekelas saya aja, saya emosiannya juga parah saya berantem sama laki-laki itu kuat saya. Tapi semenjak umur udah kesini mental udah kena. Kalau saya semenjak punya Cila. Oh, semenjak punya anak. Tapi nggak bagus ya saya. Jadi kita udah harus kontrol nih. Apalagi kita udah di bidang entertain ya. Kalau saya mikirnya kalau saya berantem sama orang, ntar orang di videoin saya viral, ya kan? Halah, keenakan dia. Iya. Keenakan dia ngajakin gue berantem, ternyata gue kepancing, gue dibikin viral. Dia naik. Tapi sayangnya gak ada yang bisa kepancing emosi saya tuh gak bisa. Sekarang lu gak bisa dipancing nih saya. Woi mantap. Karena sebelum saya turun tangan saya punya pion. Oke. Jadi sebelum saya di Skakman saya punya pion. Iya. Siapa pion saya banyak bodyguard, ada suami saya, asisten saya. Gua iri nih banyak bodyguard. Adik-adik saya punya sepupu-sepupu saya laki-laki kan kebanyakan. Semuanya laki-laki. Jadi saya nggak takut karena saya tahu mereka semua itu powerful untuk dukung saya. Iya. Jadi kalau yang di luar sana pengen banget saya jatuh. Iya. Itu banyak tuh di luar tuh bodyguardnya Riyad. Kalau pengen saya jatuh jangan jatuhin saya dengan ngajakin saya berantem. Terus Jatuhin saya ya nyakitin anak saya, baru itu saya jatuh. jangan bawa-bawa anak deh. Mereka itu selalu ngomong gampang jatuhin Teria itu emosi nggak? Nggak bisa ya. Nggak kepancing nih sekarang. Makanya anak saya selalu saya bawa. Karena bagi saya berlian saya udah ada di dia. Iya. Jangan sampai kayak saya dong. Jadi Benar. saya akan marah besar dan gak akan pernah bisa buat ada orang yang pegang kalau anak saya yang sakit. Semua perempuan seperti itu Semua say. ibu. Semuanya. Mati pun dia mau. Pasti. Iya kan? Kalau udah nama anak nih nggak ada lagi. Oke. Jadi dia sulit kayak misalnya udah ketemu jodohnya, dia udah pacaran, sama-sama suka tapi ada aja yang bikin mereka batal. Atau si cowoknya suka, ceweknya enggak, ceweknya suka, cowoknya enggak, begitu Kalau terus. nggak ada yang suka gimana? Kalau nggak ada yang suka udah deh mukanya ganti aja. Oplas.